Bab 361. Angin pengikis yang menyeramkan itu jarang muncul, tetapi selalu ada pengecualian untuk setiap hal, seperti ketika para jenius dengan fisik unik berhasil menembus batasan. Mungkin itulah cara kerja hukum alam, semacam ujian bagi para jenius untuk menghentikan kemajuan mereka jika mereka gagal mengatasi malapetaka. Kegagalan mereka bahkan bisa berujung pada kematian. Tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, Xiang Shaoyun diserang oleh angin pengikis yang jahat, dan dia merasakan bahwa kekuatan jiwanya hampir hancur. Jika kekuatan jiwanya hancur, dia tidak akan lagi dapat menyalakan bintang takdirnya, dan dia tidak akan lagi dapat memasuki alam langit. Langit menjadi gelap saat angin pengikis yang menyeramkan bertiup melewatinya. Sialan! Apa-apaan ini? Xiang Shaoyun mengumpat. Dia bisa mengutuk sepuasnya, tetapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa angin jahat yang mengikis itu menyerangnya. Dia perlu memikirkan cara untuk membebaskan diri darinya. Angin jahat yang mengikis itu sepertinya ada di mana-mana, dan sekeras apapun dia mencoba, angin itu mengikutinya, perlahan-lahan mengikis kekuatan jiwanya sedikit demi sedikit. Tuan muda, Anda harus bertahan hidup. Jika Anda berhasil, Anda akan menuai hasil yang melimpah, kata hantu pemangsa. Hanya kultivator yang berupaya mencapai terobosan itulah yang dapat menyelesaikan malapetaka seperti ini, dan tidak ada orang luar yang dapat membantu. Dengan demikian, baik Devouring Ghost maupun Du Xuanhao hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Ketika Xiang Shaoyun hampir benar-benar hancur, dia tiba-tiba teringat Ye Chaomu, yang baru saja berpisah dengannya belum lama ini. Dia teringat janji yang mereka buat untuk bertemu setelah 7 tahun, dan dia meraung, "Aku, Xiang Shaoyun, adalah seorang jenius sejati. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa menghentikanku? Pergi sana." Dengan raungannya, keyakinan teguh muncul dari pikirannya, dan tubuh fisiknya yang tetap berada di tanah tampak bereaksi terhadapnya. Kekuatan jiwanya meledak, sekali lagi membentuk kembali jiwanya tinggi di langit. Jiwanya menjadi padat, mengambil bentuk yang sama dengan tubuh fisiknya, dan terus melayang ke atas sambil mengabaikan angin pengikis yang jahat. Jiwanya telah disucikan oleh mata air jiwa, memberinya kekuatan jiwa yang dahsyat. Dan dengan domain jiwa neter dan batu pembangkit jiwanya, ia memiliki kekuatan jiwa yang jauh di atas rekan-rekannya. Jiwa yang pertama kali ia kirim terbang ke langit bukanlah hasil dari keseluruhan kekuatan jiwanya, tetapi keputusasaan yang ia rasakan di bawah serangan angin pengikis yang jahat telah membantunya melepaskan seluruh kekuatan jiwanya. Angin pengikis yang jahat terus mengikis tekadnya, tetapi jiwanya kini tak tertandingi kokohnya, dan bahkan angin pengikis yang jahat pun tak dapat menghentikan jiwanya untuk menerobos angin. Haha, apa yang bisa dilakukan oleh angin pengikis jahat seperti ini padaku? Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Ia tak membuang waktu dan terus melayang ke langit. Bagus, bagus. Tuan muda telah berhasil menembus angin pengikis yang jahat, seru hantu pemangsa dengan gembira. Namun segera setelah itu, kekuatan yang sama sekali berbeda muncul di dekat Xiang Shaoyun lagi. Apa-apaan ini kali ini, gumam Xiang Shaoyun ragu-ragu. Kekuatan yang baru muncul itu berupa gumpalan awan merah tua yang menyerupai bola api. Bentuknya terus berubah sambil tanpa henti memancarkan panas yang menyengat. Mengapa ini terjadi? Mengapa awan api merah menyala muncul? Bahkan hantu pemangsa pun diliputi keter-Sen Jing'an. Itu awan api merah menyala, seru Du Xuanhao dengan kaget. Awan api merah menyala itu bahkan merupakan ancaman yang lebih besar daripada angin pengikis yang jahat, mampu membakar kekuatan jiwa apapun yang disentuhnya. Ini adalah malapetaka yang biasanya hanya muncul ketika seseorang sedang menembus alam kaisar. Xiang Shaoyun baru saja menembus alam langit saat ini. Sungguh tak dapat dipercaya bahwa ia telah menarik malapetaka seperti itu pada tahap ini. Baik hantu pemakan maupun Du Xuanhao tenggelam dalam keputusasaan. Xiang Shaoyun dapat merasakan ada sesuatu yang aneh tentang awan merah itu. Tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan kecepatan terbangnya, tetapi dia masih terlambat karena awan api merah tua itu telah mencapai sisinya. Awan itu mulai membakarnya. Saat ia menjerit kesakitan, jiwanya langsung rusak parah. Kekuatan api itu bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan korosif angin pengikis yang jahat. Bagaimanapun, kekuatan api adalah yang paling ditakuti oleh kekuatan jiwa. Awan api merah tua menutupi seluruh jiwa Xiang Shaoyun, membakarnya. Xiang Shaoyun tenggelam dalam keputusasaan total karena ia tidak dapat menemukan cara untuk membebaskan diri. Pada saat krisis, kekuatan bintang ketiganya, yang telah melambung ke langit bersama jiwanya, tiba-tiba mulai berdenyut. Sebuah kekuatan penyerapan meletus dari gunung berapi saat ia dengan paksa menarik awan api merah menyala. Daya hisap gunung berapi itu sangat menakutkan dan, dalam sekejap mata, melahap setengah dari awan api merah, sangat mengurangi tekanan Xiang Shaoyun. Itu Yun Flame. Bagus sekali, seru Xiang Shaoyun dengan terkejut dan gembira. Dengan bantuan Yun Flame, menghadapi awan api merah menjadi jauh lebih mudah. Lagi pula, dia pernah tinggal dalam waktu yang lama di dalam gunung berapi, dan jiwanya masih cukup tahan terhadap panas.
Dia tidak membuang waktu dan mengabaikan awan api merah menyala itu sebelum terus melayang ke langit. Dia teguh pada keyakinannya, memeras lebih banyak kekuatan jiwa dari tubuhnya, dan akhirnya, dia melampaui langit di atas. Di luar langit terbentang hamparan luas bintang-bintang yang berkeltwinkling. Hamparan itu tak terbatas dan tak berujung, dan manusia tampak begitu kecil di hadapan semuanya. Inilah pemandangan menakjubkan yang terlihat setelah melampaui langit dan meninggalkan kekuasaan 9 dewa. Pemandangan itu bisa membuat siapapun tercengang. Xiang Shaoyun benar-benar terbewilderet. Dia bisa merasakan tak terbatasnya aliran bintang, misteri ruang angkasa, dan luasnya alam semesta. Pada saat ini, kekuatan dari 9 bintang yang menyertai jiwanya mulai memancarkan kegembiraan yang hebat, mengingatkannya bahwa sudah waktunya untuk menyalakan bintang takdirnya. 9 bintang dari 9 arah berbeda di tengah hamparan luas lautan bintang mulai bersinar terang, memberitahu Xiang Shaoyun di mana mereka berada. 9 bintang itu sesuai dengan 9 bintang di tubuhnya. Jika diperhatikan, 9 bintang itu membentuk wujud naga ketika disatukan, tampak sangat megah. Sayangnya, naga itu masih terlihat agak lemah saat ini. Ia hampir tidak terlihat di tengah hamparan bintang, seolah menunggu hari ketika ia akhirnya dapat menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, melayang di atas wilayah 9 dewa, dan memandang ke dunia di bawahnya. Nyalakan api, bintang takdir, kata Xiang Shaoyun sambil melepaskan seluruh kekuatannya, mengeluarkan naga ungu, harimau putih, gunung berapi, dan kekuatan bintang-bintang yang tersisa, lalu mengirimkannya ke arah 9 bintang. Dor, dor. Satu demi satu, ke-9 bintang itu menyala, membentuk sungai cahaya keperakan yang menjadi keberadaan paling terang di antara sungai bintang-bintang. Ke-9 bintang itu meledak dan mulai bersinar di atas jiwa dan tubuh batin Xiang Shaoyun. Jiwanya kembali ke ruang di dalam kepalanya, dan 9 pancaran cahaya misterius yang agung dengan warna berbeda bersinar meneranginya dari langit di atas. Dengan gemerlapnya, pancaran cahaya itu menyelimuti Xiang Shaoyun, membuatnya tampak seperti putra agung surga yang telah turun ke dunia fana. Tuan muda telah menyalakan bintang takdirnya, seru hantu pemakan dengan gembira, dan Dusuan Hao mengepalkan tinjunya, merasa senang dan bersemangat untuk Xiang Shaoyun. Bab 362. Alam Sky Soar merupakan titik penting dalam perjalanan kultivasi seseorang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua yang berada di bawah alam raja hanyalah manusia biasa. Pepatah itu menjelaskan dengan sederhana bahwa memasuki alam raja adalah langkah yang sangat penting, garis pemisah yang sekali dilintasi akan membawa transformasi kualitatif yang mirip dengan ikan mas yang berubah menjadi naga. Dengan 9 kekuatan berbeda yang berkumpul padanya, aura Xiang Shaoyun meningkat tanpa henti, dan transformasi besar terjadi di dalam tubuhnya. Yang disebut menyalakan bintang takdir adalah proses mengaktifkan sepenuhnya bintang-bintang di dalam diri seorang kultivator, membentuk hubungan antara bintang-bintang seseorang dan bintang-bintang di luar langit, memberikan kemampuan untuk benar-benar meminjam kekuatan bintang-bintang tersebut. Dengan begitu, seseorang akan mampu terus-menerus menempat tubuhnya dan memperluas energi astralnya, sangat meningkatkan kekuatan bintang-bintangnya dan memperoleh kemampuan bertarung yang hebat. Seseorang juga memperoleh kemampuan untuk melampaui batasan tubuhnya dengan meminjam kekuatan bintang-bintang, dan mendapatkan kemampuan untuk terbang. Wajah Devouring Ghost dipenuhi keterkejutan ketika dia melihat 9 kekuatan berbeda berkumpul di tubuh Xiang Shaoyun. Dia belum pernah melihat seseorang mengolah 9 kekuatan berbeda secara bersamaan. Bahkan para jenius fisik bintang 9 yang pernah dilihatnya di masa lalu umumnya hanya mengolah 1 atau 2 jenis kekuatan. Tak satu pun dari mereka akan mencoba mengolah kekuatan dengan cara yang serumit ini. Mengembangkan begitu banyak kekuatan yang berbeda hanya akan mengakibatkan seseorang tidak mampu mencapai puncak dari kekuatan manapun. Ini tidak bisa dilakukan. Setelah terobosan itu, aku harus menasihati tuan muda untuk hanya mengolah kekuatan petir seperti guru sebelumnya. Itu saja sudah cukup, kata Devouring Ghost pada dirinya sendiri. Xiang Shaoyun tidak tahu apa yang dipikirkan hantu pemangsa. Dia sepenuhnya fokus pada penyebaran kitab penguasa penakluk surga miliknya untuk dengan cepat menyerap konvergensi energi besar yang telah tiba setelah menyalakan bintang takdirnya. 9 kekuatan berbeda itu merangsang bintang-bintangnya, membanjirinya dengan kekuatan astral murni, menyebabkan 9 bintangnya terus mengembang dan tumbuh. Sebuah sungai bintang yang terang terbentuk di dalam tubuhnya, tampak sangat luas dan megah. Energi astral yang melimpah mengalir melalui meridiannya, membersihkan tubuhnya dari kotoran, membasuh organ dalam, tulang, dan darahnya, serta terus meningkatkan vitalitasnya dan memperpanjang umurnya melebihi umur orang biasa. Lautan kosmos astralnya juga mengalami transformasi besar. Seperti spons, ia dengan rakus melahap energi astral yang turun dari 9 bintang. Ia tumbuh tanpa henti saat untaian energi astral dari 9 warna berbeda mulai muncul di dalamnya. Seluruh lautan kosmos astral memancarkan aura misterius, yang menyehatkan harta karun yang tersimpan di dalamnya. Di lautan kosmos astral, teratai emas harimau ganas itu terus berdenyut, melepaskan aroma yang menyenangkan di udara sementara pancaran keemasan berputar di sekitarnya.
Ia menyerap kekuatan emas di antara 9 kekuatan. Adapun bunga kobaran api, ia memancarkan cahaya merah menyala yang gemilang, menyerap kekuatan api di antara 9 kekuatan. Di sudut lain lautan kosmos astral terdapat bunga hantu. Ia memancarkan untaian energi misterius saat menyerap 9 kekuatan, keharumannya semakin kuat saat berubah menjadi bunga yang memancarkan godaan tanpa batas. Kesembilan kekuatan itu tampaknya telah berubah menjadi semacam kekuatan kehidupan yang mampu menopang semua makhluk hidup. Itu adalah pemandangan yang tak terlukiskan, kebanyakan orang tidak akan mampu membentuk lautan kosmos astral yang mengandung energi unik. Yang lain akan sangat terkejut jika mereka mengetahui apa yang terjadi di lautan kosmos astral Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak memperhatikan semua itu, karena dia masih sepenuhnya larut dalam kenikmatan menjadi lebih kuat. Auranya perlahan naik melewati puncak alam transformasi ke alam langit melayang, dan kekuatannya terus meningkat. Alam Sky Soar tahap awal pertama, alam Sky Soar tahap pertengahan pertama, alam Sky Soar tahap akhir pertama. Kekuatannya terus bertambah bahkan ketika ia mencapai alam Sky Soar tahap kedua, dan setelah waktu yang tidak diketahui, ia mencapai tahap ketiga. Kekuatannya masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tuan muda, hati-hati jangan mencari keuntungan instan. Tekan tingkat kultivasimu, suara hantu pemakan tiba-tiba terdengar, membangunkan Xiang Shaoyun dari lamunannya. Xiang Shaoyun dengan cepat menekan basis kultivasinya, menyalurkan energi yang bergejolak di tubuhnya ke 9 bintangnya. Dia berhenti mengalirkan metode kultivasinya dan mulai memadatkan basis kultivasinya untuk menstabilkan fondasinya. Saat ia melakukannya, energi astral yang memancar dari langit mulai meredup sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Cahaya bintang di sekeliling Xiang Shaoyun juga meredup saat ia membuka matanya. Pada saat itu, seolah-olah naga dan harimau terbang keluar dari dirinya. Aura seorang raja yang tak tertandingi melonjak keluar darinya, menyebar kemana-mana, menimbulkan awan debu dan menerbangkan kerikil di sekitarnya. Akhirnya, dia berada di alam Sky Soar. Dan dia bahkan bukan kultivator alam Sky Soar pemula, karena dia telah mencapai tahap ketiga dalam satu langkah. Itu adalah lompatan besar yang sangat sedikit orang yang mampu menirunya. Seseorang harus menyadari bahwa alam Sky Soar benar-benar berbeda dari alam dasar, alam astral, dan alam transformasi. Seseorang membutuhkan akumulasi kekuatan yang sangat besar untuk maju bahkan satu tahap pun di alam Sky Soar. Xiang Shaoyun sebenarnya telah menembus 3 tahap berturut-turut, membuktikan bahwa volume energi astral yang dia terima selama terobosannya sangat besar dan sebanding dengan apa yang dibutuhkan orang biasa selama bertahun-tahun atau puluhan tahun untuk mengumpulkannya. Ia berdiri, tubuhnya yang tegap memancarkan kekuatan yang dahsyat. Lapisan cahaya putih keperakan menyelimuti tubuhnya, membuat kulitnya tampak seperti gading yang sempurna. Ia tampak sangat mempesona dan menawan. Xiang Shaoyun menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke langit. Ia baru mulai jatuh ketika mencapai ketinggian beberapa puluh meter. Pada saat itu, ia mengalirkan energi di dalam tubuhnya, melepaskan energi berputar dari 365 titik akupunturnya untuk membuatnya tetap melayang di udara. Ia mulai melayang bebas di udara, tidak lagi membutuhkan sayapnya untuk terbang. Haha, akhirnya aku sampai di alam langit. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Setelah 2,5 tahun berlatih dengan susah payah, dia akhirnya mencapai alam Sky Soar, alam di mana seseorang mulai benar-benar layak menyandang gelar kultivator. Tahap di mana dia membangun fondasinya telah berakhir dengan sempurna, dan saatnya telah tiba baginya untuk meminjam energi astral alami dunia dan terus menjadi lebih kuat. Pada saat itu, dia bisa merasakan dirinya dipenuhi dengan kekuatan, memberinya kepercayaan diri bahwa dia bisa menghancurkan apapun hanya dengan lambaian tangannya. Dia melayangkan pukulan acak, seketika mengirimkan tinju petir. Untaian petir ungu alami berputar di sekitarnya saat tinju itu terbang ke depan sekitar 100 meter sebelum meledak di udara. Alam Sky Soar memang luar biasa. Kekuatanku telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, seru Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Dia terus terbang berputar-putar di udara untuk beberapa saat sebelum mendarat kembali ke tanah. Senyumnya menghilang dari wajahnya saat dia menenangkan kegembiraan luar biasa yang baru saja dia rasakan karena berhasil mencapai terobosan. Selamat, Tuan muda yang mulia, atas keberhasilan Anda menembus alam raja, kata hantu pemakan dan Jinwo. Bab 363. Xiang Shaoyun berkata, hanya alam langit, itu bukan apa-apa. Dia benar-benar jujur. Dia berasal dari organisasi tingkat 7 dan telah bertemu terlalu banyak ahli. Baginya, alam Sky Soar sebenarnya bukan apa-apa. Musuh-musuhnya sangat kuat, dan dia perlu terus bekerja keras untuk menghadapi mereka, itulah sebabnya dia bisa tenang begitu cepat setelah berhasil menembus pertahanan. Dia memikul beban berat di pundaknya dan perjalanan panjang masih menantinya. Ekspresi kagum muncul di wajah Du Xuanhao dan Devouring Ghost. Mereka tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun memiliki pola pikir yang begitu dewasa, dan pendapat mereka tentangnya semakin membaik. Dia tidak menjadi sombong hanya karena berbakat, dan dia tidak melupakan dirinya sendiri hanya karena adanya peningkatan.
Pola pikir seperti itu praktis menjamin bahwa dia akan mencapai puncak kesuksesan di masa depan. Setelah terobosan itu, Xiang Shaoyun tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia menggosok batu petir perak di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, keluarlah. Masih ada sejumlah besar energi petir perak yang tersisa di batu petir perak, dan orang biasa tidak akan mampu mengatasinya." Tetapi karena Xiang Shaoyun telah menempa dirinya sendiri dengan menyerap energi petir perak, dia tidak lagi takut akan hal itu. Baik Devouring Ghost maupun Jin Wo tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Xiang Shaoyun. Dalam hati, mereka bertanya-tanya dengan bingung, apakah ada sesuatu di dalam batu petir perak itu? Batu petir perak itu tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah itu adalah benda biasa saja. Xiang Shaoyun mengulangi, "Keluarlah, aku sudah tahu keberadaanmu sejak kita berdua menyerap energi petir perak. Jika kau masih menolak untuk keluar, jangan salahkan aku jika aku menghancurkanmu sepenuhnya." Pada saat itulah, siluet ramping muncul dari balik batu. Itu adalah makhluk iblis yang tampak seperti naga dan ular sekaligus. Ukurannya sebesar lengan dan panjangnya sekitar 2 atau 3 meter. Ia memiliki kepala naga dengan satu tanduk perak, dan lidahnya yang seperti ular menjulur keluar dari mulutnya. Mulutnya dipenuhi taring tajam, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak mengkilap. Energi petir perak yang terus berputar di sekitar tubuhnya menunjukkan dengan jelas bahwa itu bukanlah makhluk biasa. Itu adalah makhluk iblis bermutasi yang dikenal sebagai ular petir bertanduk. Gesek, gesek. Dengan lidahnya yang meliuk-liuk menjulur keluar dari mulutnya, ular itu menatap Xiang Shaoyun dengan waspada. Apakah ini ular atau naga? Sepertinya ini ular mutan. Makhluk kecil seperti ini ternyata bersembunyi di dalam batu petir perak. Sepertinya ia memiliki banyak potensi. "Jinakkanlah, Tuan Muda. Anda mungkin bisa melatihnya menjadi naga petir sungguhan di masa depan," kata hantu pemangsa dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di sampingnya, Du Xuanhao dan Jin Wo sama-sama mengamati ular itu dengan takjub, seolah-olah mereka mencoba melihat binatang apa itu. Sambil memandang ular petir bertanduk itu, Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Anak kecil, apakah kau mendengarku? Ikutlah denganku. Aku mungkin bisa membantumu berevolusi menjadi naga di masa depan." Ia yakin bahwa ular petir bertanduk yang menghabiskan sebagian besar waktunya bermandikan energi petir perak itu pastilah makhluk iblis dengan garis keturunan yang kuat. Setelah dilatih, ular itu akan sangat membantunya di masa depan. Bagaimanapun, si putih kecil tidak berada di sisinya saat ini. Adapun Jin Wo, dia pada dasarnya berbeda dari binatang iblis yang pernah dia jinakkan sendiri. Jika dia bisa menjinakkan ular petir bertanduk, ular itu akan menjadi penolong yang hebat di masa depan. Lebih penting lagi, ular itu memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan elemen utamanya, elemen petir, yang merupakan alasan utama mengapa dia tergoda untuk menjinakkannya. Ular petir bertanduk adalah makhluk yang sangat cerdas. Ia dapat merasakan bahwa Xiang Shaoyun mencoba memanfaatkannya, dan ia juga mengerti bahwa Xiang Shaoyun jauh lebih kuat darinya. Karena itu, ia segera melarikan diri, melesat seperti kilat. Ular itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kilatan perak, ia sudah jauh dari Xiang Shaoyun. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada beberapa raja iblis sekalipun. "Tuan Muda Xiang, saya akan membantu Anda menangkapnya," Du Xuanhao menawarkan diri. "Tidak, ini kesempatan bagus bagiku untuk menguji kecepatan baruku," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke arah ular itu seperti anak panah. Saat Xiang Shaoyun berada di alam transformasi, dia sudah secepat seorang raja. Sekarang setelah dia benar-benar menjadi raja, kecepatannya bahkan lebih menakutkan. Istilah, "secepat kilat," bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan untuk menggambarkan kecepatannya saat ini, kecepatan yang benar-benar lebih cepat daripada raja tingkat keempat, atau bahkan tingkat kelima. Meskipun begitu, ular petir bertanduk mampu memanfaatkan medan hutan dengan ukurannya yang kecil untuk menjaga jarak yang cukup jauh dari Xiang Shaoyun. Dia mungkin cepat, tetapi dia tidak selincah ular petir bertanduk. Di medan seperti ini, ular tersebut memiliki keunggulan. Xiang Shaoyun menjadi cemas ketika melihat ular petir bertanduk itu semakin menjauh darinya. Jarang sekali tuan muda ini menetapkan targetnya pada sesuatu. "Bagaimana mungkin aku membiarkanmu lolos?" Xiang Shaoyun meraung saat auranya melambung. Menggunakan 9 langkah neter milik Overlord, dia melanjutkan pengejarannya. 9 tangga neter milik Overlord, menyeberangi dunia hanya dengan 1 langkah. Selama ini, Xiang Shaoyun hanya mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari 9 langkah neter milik Overlord. Itu adalah salah satu gerakan kaki terkuat yang ada, dan tanpa kekuatan yang sepadan, seseorang tidak akan mampu menampilkan kekuatan sebenarnya. Namun karena Xiang Shaoyun akhirnya menjadi raja, dia akhirnya bisa menunjukkan kekuatan sejati dari 9 langkah neter milik Overlord. Dia melangkah maju dan seketika menempuh jarak yang jauh, seolah-olah ruang itu sendiri menyusut di hadapannya. Seketika, dia berada beberapa meter di depan,
medan dan rintangan alam tidak menjadi masalah baginya. Devouring Ghost mengikuti Xiang Shaoyun dari belakang, dan ketika dia melihat 9 langkah neter penguasa, dia memuji dalam hati, tuan muda ini semakin mirip dengan tuan mudanya. Dia mulai memahami arti sebenarnya dari 9 langkah neter penguasa ini. Jika dia dapat memahami maksud dari gerakan kaki ini, mungkin dia dapat meningkatkan kecepatannya 2 atau 3 kali lipat. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun berhasil mengejar ular itu dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ular yang lincah itu segera menghindar ke samping, berhasil menghindari cengkeraman Xiang Shaoyun. Waktu reaksimu cukup cepat, tapi kau tidak akan bisa lolos dariku, kata Xiang Shaoyun sambil mengubah arah tangannya dan mencakar pohon tempat ular itu bersembunyi. Bang! Pohon yang lebat itu langsung meledak saat cakar terus maju untuk mencengkeram ular. Ular itu malah melayang ke langit, tidak mau terus berduel dengan Xiang Shaoyun. Dengan 9 langkah neter milik Overlord, Xiang Shaoyun muncul kembali di hadapan ular petir bertanduk. Kita berdua memiliki kekuatan petir bawaan di dalam diri kita. Hanya dengan bergandengan tangan kita bisa menjadi lebih kuat. Xiang Shaoyun kemudian mengaktifkan tulang petirnya, membanjiri seluruh tubuhnya dengan energi petir yang tak terbatas. Pancaran ungu di sekitar tubuhnya menyatu dan mengambil bentuk naga ungu dengan sedikit warna perak. Dengan kepala terangkat tinggi, naga itu menatap lurus ke arah ular petir bertanduk. Ular petir bertanduk itu merasakan kekuatan yang setara dengan kekuatannya sendiri, dan rasa kedekatan dengan kekuatan itu menyebabkan ular tersebut berhenti berlari. Ia sedikit melonggarkan kewaspadaannya terhadap Xiang Shaoyun. Jangan ragu lagi. Ikutlah denganku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik dan akan memastikan kau mendapat kesempatan untuk berevolusi menjadi naga di masa depan, bujuk Xiang Shaoyun. Ia kemudian mulai mendekati ular petir bertanduk itu selangkah demi selangkah, berusaha sebaik mungkin untuk terlihat ramah. Namun, ketika Xiang Shaoyun berada tepat di depan ular petir bertanduk itu, tatapan matanya tiba-tiba berubah dan ia mencoba menggigit Xiang Shaoyun. Bab 364. Ular petir bertanduk itu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi untuk menyerang, dan taringnya langsung mencapai leher Xiang Shaoyun. Meskipun Xiang Shaoyun sudah bersiap menghadapi serangan, dia tetap tidak bisa menghindar dengan sempurna dan terpaksa menutupi lehernya dengan lengannya. Lengannya digigit, dan dia mendesis kesakitan, darah langsung mengalir keluar. Naluri pertamanya adalah membuang ular itu sebelum membunuhnya. Tetapi dia segera menekan pikiran itu. Kau tidak menahan apapun, ya. Itu sakit, kata Xiang Shaoyun sambil menahan rasa sakit. Dia adalah orang yang pernah menahan rasa sakit akibat tersambar petir. Rasa sakit sebesar ini masih dalam batas toleransinya. Ular petir bertanduk itu terus menggigit lengannya dengan taringnya yang tajam. Saat mencoba menggigit seluruh lengannya hingga putus, ia meninggalkan luka dalam yang mencapai tulangnya. Hei, anak kecil, aku tidak bermaksud menyakitimu. Jika kau tidak mau ikut denganku, pergilah saja. Aku tidak akan membiarkanmu memutus lenganku, kata Xiang Shaoyun, menggunakan energi internalnya untuk menghentikan ular itu menggigit lengannya. Meskipun begitu, dia masih menahan keinginan untuk menyakitinya. Tuan muda, apakah Anda sudah gila? Pukul dia dan beri dia sedikit disiplin, teriak hantu pemangsa dengan panik. Ya, Tuan muda Xiang. Jangan main-main dengan hidupmu, kata Du Xuanhao. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Tidak, aku percaya pada kecerdasannya. Ia bisa mengerti bahwa aku tulus tidak ingin menyakitinya. Yang mulia, ular ini memiliki garis keturunan yang luar biasa. Mohon jangan sakiti ia, pinta Jinwo. Jinwo adalah buaya serpentin emas dan memiliki kedekatan yang luar biasa dengan semua ras ular. Karena itu, wajar jika ia tidak ingin ular petir bertanduk itu celaka. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya, janji Xiang Shaoyun. Apa yang kau tunggu? Lepaskan yang mulia. Jinwo memarahi ular petir bertanduk itu, melepaskan aura kaisar iblisnya. Ular petir bertanduk itu berpikir sejenak dan akhirnya melepaskan lengan Xiang Shaoyun sebelum dengan cepat melarikan diri. Dasar binatang buas, mencoba melarikan diri setelah melukai tuan mudaku, teriak hantu pemangsa dan mulai mengejar. Hantu pemangsa, kembalilah. Lepaskan dia, teriak Xiang Shaoyun. Hantu pemangsa berhenti dan berbalik. Ia bertanya, Tuan muda, karena ia telah bertahan hidup berkat nutrisi energi petir perak, ia memiliki potensi untuk menjadi penolong hebat di masa depan. Apakah Anda akan membiarkannya pergi begitu saja? Ya, biarlah, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Ia memang ingin menjinakkan ular petir bertanduk itu, tetapi ia tidak ingin menyakitinya. Mungkin itu karena mereka berdua memiliki kekuatan petir perak. Ular petir bertanduk itu terus melarikan diri, tetapi tidak lama kemudian, ia berbalik dan menatap Xiang Shaoyun. Ada emosi yang rumit di matanya. Xiang Shaoyun masih berdiri di sana dengan arus listrik mengalir di sekujur tubuhnya, mempertahankan wujud naga ungu yang sangat agung dan megah di sekelilingnya. Ular petir bertanduk itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan kembali ke Xiang Shaoyun.
Ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajah Xiang Shaoyun. Dia merasa ular petir bertanduk itu telah mengambil keputusan. Benar saja, setelah ular petir bertanduk itu tiba di hadapannya, ia terbang mengelilinginya sebelum memancarkan cahaya keperakan dari sisiknya. Petir ungu bawaan dalam tubuh Xiang Shaoyun bergabung dengan energi petir perak yang dipancarkan ular itu, dan tampak seolah-olah terbentuk hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Ular petir bertanduk itu membuka mulutnya dan menelan seteguk energi petir yang dilepaskan Xiang Shaoyun, dan setelah menelan seteguk itu, suasana hatinya membaik. Anak kecil, tetaplah di sisiku. Petir ungu bawaanku dan dirimu saling melengkapi. Kita bisa tumbuh bersama, dan jika suatu hari nanti kau bosan berada di sisiku, aku tidak akan melarangmu pergi. Xiang Shaoyun segera membujuk ketika ia merasakan bahwa ular petir bertanduk itu mulai mengembangkan kasih sayang padanya. Ular petir bertanduk itu tidak lagi ragu dan menganggukkan kepalanya, menandakan persetujuannya. Haha, bagus. Di masa depan, kamu akan menyadari betapa bijaknya keputusan ini, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa riang. Ia sangat ingin ular itu tetap berada di sisinya, oleh karena itu ia sangat gembira ketika ular itu akhirnya setuju. Ular petir bertanduk itu membuktikan dirinya dengan tindakan, yaitu dengan memanjat ke lengan Xiang Shaoyun yang terluka dan menjilati lukanya, menunjukkan kesediaannya untuk mengikutinya. Baiklah, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Xiang Shaoyun. Namun ular petir bertanduk itu tidak mundur. Ia terus menjilati luka tersebut, dan beberapa cairan keperakan menetes keluar dari mulutnya. Cairan itu memberi Xiang Shaoyun sensasi dingin dan menyegarkan, dan ketika ia melihat lukanya, ia mendapati bahwa luka itu sembuh dengan lambat. Apa ini? Kau benar-benar mampu menyembuhkan? Tanya Xiang Shaoyun dengan takjub, menarik perhatian Devouring Ghost dan Jinwo. Mereka berdua dapat melihat bahwa luka Xiang Shaoyun benar-benar sembuh. Tidak buruk sama sekali. Ular petir bertanduk ini layak disebut sebagai spesies mutasi. Energi yang dimuntahkannya memiliki khasiat penyembuhan, puji Devouring Ghost. Jinwo pun tak kuasa menahan seruannya, mungkin itu adalah monster petir murni. Meskipun kekuatan petir bersifat merusak, cairan petir bersifat memulihkan. Cairan petir, apakah itu menyemburkan cairan petir? Xiang Shaoyun tercengang. Saat itu, ketika pertama kali tersambar petir, ia juga mendapatkan setetes cairan petir, yang memungkinkannya selamat dari kematian dan menyadari betapa berharganya cairan petir itu. Jika air liur ular petir bertanduk itu benar-benar cairan petir, hal itu akan memiliki implikasi besar. Ular petir bertanduk itu meninggalkan lengan yang terluka dan naik ke lengan Xiang Shaoyun yang lain. Kemudian perlahan menghilang ke dalam lengannya. Xiang Shaoyun masih bingung ketika melihat tato ular muncul. Tato itu tampak sangat hidup dan misterius. Dia juga bisa merasakan ada sesuatu yang berubah pada kulitnya, seolah-olah ada sesuatu yang lain muncul di sana. Kemampuan kamuflase tak terlihat, seru Jinwo dengan panik. Apa itu? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Ini adalah kemampuan kamuflase sempurna yang memungkinkan seseorang untuk menyusup ke dalam sesuatu untuk menjadi tak terlihat. Ini adalah kemampuan iblis yang sangat langka, tetapi makhluk kecil ini benar-benar memilikinya. Ini adalah kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, jelas Jinwo dengan iri. Jadi makhluk kecil ini sebenarnya sekuat ini. Xiang Shaoyun tersenyum. Kemudian, ular petir bertanduk itu meninggalkan lengannya dan terbang ke arah asal mereka. Saat terbang, ia tak lupa menoleh ke belakang dan memberi isyarat kepada Xiang Shaoyun untuk mengikutinya. Xiang Shaoyun pun mengikutinya tanpa ragu. Bab 365. Ular petir bertanduk membawa Xiang Shaoyun kembali ke batu petir perak tempat mereka menyerap energi petir sebelumnya. Ketika serigala petir bersayap perak di sekitarnya melihat mereka kembali, mereka dengan cepat berpencar lagi, termasuk para raja. Di hadapan seorang kaisar, semua raja tidak ada artinya. Ular petir bertanduk itu menggunakan kemampuan kamuflase tak terlihatnya untuk langsung memasuki batu petir perak. Xiang Shaoyun mengira ular itu telah kembali untuk mengemasi barang-barangnya, jadi dia menunggu dengan sabar. Ada sesuatu yang aneh tentang makhluk kecil ini. Ia sudah mampu terbang dan memiliki kecepatan lebih cepat dari seorang raja, tetapi tingkat kultivasinya tampaknya tidak terlalu tinggi. Buaya ular emas, dapatkah kau memberitahu kami tingkat kultivasinya yang sebenarnya? Tanya hantu pemangsa. Jinwo adalah kaisar iblis, tetapi hantu pemakan bahkan lebih kuat darinya, jadi dia tidak bisa mengabaikan pertanyaan itu. Dia menjawab, puncak iblis agung, siap memasuki raja iblis kapan saja. Mungkin ia sedang menunggu sesuatu sebelum menerobos. Kupikir semua iblis langsung memasuki alam berikutnya begitu mereka memiliki akumulasi kekuatan yang cukup. Makhluk kecil ini ternyata tahu cara menekan kekuatannya dan tidak menerobos, tanya Xiang Shaoyun. Tentu saja kami para iblis mampu menekan kekuatan kami sebelum menerobos pada waktu yang paling tepat. Tetapi cara kami melakukannya berbeda dari manusia. Bagi kami akan menempa tubuh fisik hingga mencapai tingkat yang sempurna sebelum membentuk inti iblis.
Itulah mengapa tampaknya terobosan kami selalu terjadi segera setelah kami mengumpulkan kekuatan yang cukup, kata Jinwo. Begitu. Sepertinya aku terlalu bodoh, kata Xiang Shaoyun sambil menyadari sesuatu. Pak. Tiba-tiba, retakan muncul di permukaan batu petir perak. Selanjutnya, untaian energi petir perak yang tidak kalah kuatnya dari petir alami mulai bocor darinya. Jika Xiang Shaoyun bukan seorang raja, dia akan kesulitan berdiri di tengah energi ini. Namun karena ia sudah menjadi raja dan juga telah menempa kembali tulang petirnya dengan melahap energi petir perak, ia sekarang memiliki kedekatan alami dengan energi tersebut. Dengan demikian, ia tidak lagi mudah terluka olehnya. Adapun hantu pemakan dan Jinwo, keduanya cukup kuat untuk tidak takut akan energi tersebut. Tulang petir aktif dan dengan cepat menyerap semua energi yang bocor dari batu itu. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa setelah pemurnian, tulang petirnya kini memiliki kekuatan pemakan yang jauh lebih menakutkan. Ular petir bertanduk itu keluar dari batu. Kali ini, ada gumpalan energi keperakan yang melayang di sampingnya. Siapapun dapat melihat dengan sekali pandang bahwa itu bukanlah gumpalan energi biasa. Apa itu? Tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Tulang petir di dalam dirinya kembali melepaskan rasa lapar yang hebat, seolah-olah sangat ingin melahap seluruh gumpalan energi itu. Ini adalah inti petir perak, seru Devouring Ghost dengan cemas. Devouring Ghost adalah salah satu yang pernah berdiri di puncak kekuasaan 9 dewa. Sangat sedikit hal yang bisa membuatnya begitu gentar. Dari reaksinya saja, sudah jelas betapa luar biasanya gumpalan energi itu. Inti petir perak. Inti energi murni yang terbentuk dari energi petir alami, tanya Du Xuanhao. Tepat sekali. Aku tidak menyangka akan ada gumpalan energi sebesar itu di batu petir perak ini. Pantas saja batu ini mampu menarik begitu banyak sambaran petir perak dari langit, kata hantu pemangsa dengan tegas. Yang disebut inti petir, dalam arti tertentu, adalah benih energi petir alami, dan inti petir perak ini adalah versi mutasinya dan sangat bermanfaat bagi kultivator manapun, kata Xiang Shaoyun sambil langsung teringat apa yang pernah dibacanya tentang inti petir ini. Semua inti petir hanya terbentuk setelah jangka waktu yang lama. Waktu yang dibutuhkan akan memakan waktu ratusan, atau bahkan ribuan, tahun. Raja manapun akan tergila-gila menginginkannya, dan bahkan kaisar pun akan menginginkannya. Tidak mengherankan jika ular petir bertanduk ini mampu bermutasi. Ia pasti mendapat manfaat dari inti petir perak. Bahkan serigala petir bersayap perak pun mendapat manfaat darinya. Sayangnya bagi para serigala, ular petir bertanduk itu telah menggali inti tersebut dari batu. Setelah terpapar, inti tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, atau akan perlahan-lahan menyebar sebelum akhirnya lenyap. Bantu aku membawanya pergi, kata ular petir bertanduk itu, tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Iblis dengan garis keturunan yang kuat biasanya dapat mulai berbicara bahasa manusia begitu mereka mencapai alam iblis agung tingkat akhir. Ular petir bertanduk ini belum pernah berhubungan dengan manusia sebelumnya, itulah sebabnya ia tetap diam sampai sekarang. Setelah tinggal bersama kelompok Xiang Shaoyun untuk beberapa saat dan mendengarkan mereka, bakat bicaranya yang unik mulai bekerja, memberinya kemampuan untuk berbicara. Haha, itu bukan masalah. Tapi mungkin aku perlu menyimpannya di suatu tempat yang akan menyulitkanmu untuk mengaksesnya terus-menerus, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Ini ibarat hadiah besar. Bahkan jika dia tidak menyerap inti petir perak itu untuk dirinya sendiri, hanya dengan memilikinya saja sudah cukup untuk memberinya manfaat besar. Ular petir bertanduk itu berpikir sejenak sebelum menjawab, aku akan masuk ke dalamnya saja. Kau bisa membawa kami berdua masuk bersama-sama. Kemudian, ia langsung masuk ke dalam inti petir perak, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap sifat destruktif energi petir perak tersebut. Lumayan. Seluruh tubuhnya kini kompatibel dengan energi petir perak. Begitu menjadi Raja Iblis, ia akan mampu melawan mereka yang berada di luar ranahnya, puji Jinwo. Sepertinya makhluk kecil ini sedang melakukan akumulasi terakhir sebelum menerobos. Kurasa tidak akan lama lagi sebelum ia menjadi Raja Iblis, Devouring Ghost setuju. Xiang Shaoyun tidak ragu-ragu dan langsung menarik inti petir perak ke dalam lautan kosmos astralnya. Lautan kosmos astral itu sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan setelah perubahan aneh yang terjadi di dalamnya, dia dapat dengan mudah menyerap inti petir perak ke dalamnya. Segera setelah inti petir perak memasuki lautan kosmos astral, tulang petir mulai menyerap sebagian energinya, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan petir ungu bawaan tersebut. Inti petir perak tersimpan di sudut tertentu lautan kosmos astral. 4 elemen berbeda, inti petir perak, cairan bulan emas, lava, dan mata air jiwa, berdampingan di lautan kosmos astral dan menghadirkan pemandangan yang cukup menakjubkan. Siapapun akan benar-benar terpukau. Lagi pula, lautan kosmos astral biasa hanya dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda yang relatif umum, namun Xiang Shaoyun menyimpan semua energi penghancur ini di lautan kosmos astralnya, yang merupakan sesuatu yang jarang terlihat. Bahkan Devouring Ghost pun sangat terkejut. Tuan muda,
Lautan kosmos astral Anda menerima inti petir perak begitu saja. Ya, kenapa tidak? Tanya Xiang Shaoyun. Tapi inti petir perak itu sangat merusak. Tidakkah kau khawatir itu akan menghancurkan lautan kosmos astralmu? Tanya Devouring Ghost. Ah, jangan khawatir. Aku sudah menempa lautan kosmos astral dengan energi petir perak. Mengapa lautan kosmos astralku takut pada objek dengan elemen yang sama? Jelas Xiang Shaoyun. Itu berhasil. Baik Du Xuanhao maupun hantu pemangsa terdiam. Devouring Ghost sangat memahami cara kerja lautan kosmos astral. Hanya seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang dapat dengan mudah menyimpan sesuatu yang begitu merusak di lautan kosmos astralnya seperti yang baru saja dilakukan Xiang Shaoyun. Setidaknya, kekuatan seseorang harus jauh melampaui daya Razrusitelna energi yang diserapnya sebelum melakukan hal seperti itu. Xiang Shaoyun mampu melakukan itu dengan tingkat kultivasi serendah alam langit, dan dia melakukannya dengan begitu mudah. Wajar jika hantu pemangsa begitu terkejut. Ini memperkuat keyakinannya bahwa Xiang Shaoyun memiliki fisik luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Batu petir perak ini juga tidak buruk. Aku bisa menggunakannya di masa depan untuk menempa senjata bagi ular petir bertanduk, dan aku juga bisa menggunakannya untuk memperbaiki pedang pembunuh langit penguasaku, gumam Xiang Shaoyun sambil menyimpan pecahan batu petir perak itu. Kemudian dia berkata, baiklah, saatnya kita pergi. Bab 366. Setelah meninggalkan pegunungan 100 binatang, kelompok Xiang Shaoyun menuju kota Wu. Istana balai bela diri di kota Wu adalah tempat di mana dia pernah berlatih, dan karena itu, tempat itu memiliki tempat khusus di hatinya. Sayangnya, seluruh istana balai bela diri telah hancur karena ulahnya, yang membuat hatinya dipenuhi rasa bersalah. Karena tetua Zhen Peng telah kembali untuk membangun kembali istana balai bela diri, sudah sepatutnya ia kembali dan melihat-lihat. Ketika mereka tiba di kota Wu, mereka mendapati bahwa hanya ada sedikit orang di sekitar, seluruh kota tampak sepi dan suram karena sebagian besar penduduknya telah pindah. Sangat sedikit orang yang bersedia tinggal. Hanya sebagian kecil orang, yang terdiri dari mereka yang tidak mampu pergi atau tidak sanggup berpisah dengan kampung halaman mereka, yang tetap tinggal. Mengapa begitu banyak orang meninggalkan rumah mereka? Itu karena Xiang Shaoyun. Ketika kelompok Linggu Haonan memburu Xiang Shaoyun, mereka tidak menahan diri dan telah menghancurkan klan Wu dan istana balai bela diri dalam prosesnya. Penduduk kota sangat ketakutan. Karena itu, mereka mulai meninggalkan kota secara massal. Mereka bahkan tidak perlu ada yang menyuruh mereka pergi. Xiang Shaoyun bisa menebak semua itu tanpa perlu diberitahu siapapun. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata, tunggu saja, para pengkhianat. Hari ketika Tuan Muda ini kembali akan menjadi hari di mana kalian semua menyesali semua yang telah kalian lakukan. Ia menenangkan emosinya dan pergi ke lokasi bekas istana balai bela diri. Di sana, ia mendapati bahwa tanda-tanda kehancuran masih terlihat jelas, hanya beberapa bangunan reot yang berdiri sendirian. Di antara bangunan-bangunan itu terdapat sebuah bangunan kayu yang baru dibangun dengan sebuah prasasti batu di depannya. Di prasasti itu, terukir kata-kata, Istana Balai Bela Diri. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa tulisan itu baru diukir, dan melihat pemandangan di hadapannya membuatnya merasa semakin bersalah. Maaf, Tuan Muda, hantu pemakan meminta maaf dengan muram. Permintaan maaf yang tiba-tiba ini bukanlah sesuatu yang direncanakan oleh hantu pemangsa itu sendiri. Sebaliknya, dia hanya melakukannya setelah melihat Xiang Shaoyun begitu sedih. Setelah melahap jiwa Linggu Haonan, dia juga mewarisi ingatan tentang semua yang telah terjadi di sini. Jika tidak, dengan karakternya yang kejam, dia tidak akan peduli dengan kehancuran sebuah organisasi kecil di tempat seperti ini. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi. Dia bisa merasakan kehadiran tetua Zhen Peng di dalam bangunan kayu itu, tetapi dia tidak berniat mengganggu kedamaiannya. Tetua Zhen Peng tidak ingin bertemu dengannya, dan memang tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Dia hanya bisa memendam kebencian di hatinya dan fokus untuk membalas dendam atas kematian orang-orang terkasihnya di masa depan. Xiang Shaoyun, Devouring Ghost, dan Du Xuanhao semuanya melompat ke punggung Jinwo. Kemudian mereka terbang menuju suatu arah tertentu. Melayang di udara dengan angin menerpa wajahnya, Xiang Shaoyun menatap awan yang lewat sambil berpikir, sekarang aku sudah berada di alam Sky Soar tahap ketiga, butuh waktu bagiku untuk mencapai tahap keempat. Satu-satunya jalan peningkatanku saat ini adalah melalui kemampuan bertarungku. Itu akan menjadi fokusku untuk saat ini. Teknik bertarung terkuat yang dimilikinya saat ini adalah teknik pedang 9 penguasa langit pembunuh, diikuti oleh 7 cakar matahari membara, tinju petir, tinju heliks emas, jari penghancur bintang, dan seterusnya. Dari teknik-teknik ini, tinju heliks emas dan jari penghancur bintang hanyalah teknik tingkat 3. Teknik-teknik itu sudah tidak cukup baik lagi baginya, dan sudah saatnya dia mempelajari teknik-teknik baru. Bagi seorang kultivator, selain tingkat kultivasi,
teknik bertarung dan senjata adalah faktor terpenting untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Xiang Shaoyun mencari-cari di otaknya teknik bertarung tingkat 4 dan 5 yang dimilikinya dan akhirnya berhenti pada sebuah teknik yang disebut Manual 6 Lempengan Emas. Buku panduan 6 lempengan emas adalah teknik pertempuran defensif tingkat 5, teknik kelas kaisar sejati. Dalam bentuk pertempuran apapun, serangan dan pertahanan sangat penting. Dengan serangan, seseorang dapat melenyapkan lawannya, dan dengan pertahanan, seseorang dapat mengurangi kerugian yang mungkin dideritanya. Dengan kata lain, kekuatan keseluruhan seseorang tidak hanya bergantung pada serangan tetapi juga pertahanan. Xiang Shaoyun sudah memiliki teknik menyerang yang hebat dan agak kurang dalam teknik bertahan. Karena itu, ia berencana untuk berlatih kitab 6 lempengan emas untuk meningkatkan kemampuan bertahannya. Terdapat 6 tingkatan dalam manual 6 lempengan emas. Seseorang dapat membentuk lapisan penghalang emas pada tingkatan pertama, 2 lapisan pada tingkatan kedua, dan seterusnya. Keenam tingkatan tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, dengan tahap pertama dikenal sebagai dinding besi, tahap kedua dikenal sebagai dinding tembaga, dan tahap ketiga dikenal sebagai lempengan emas. Tahap tembok besi adalah ketika seseorang membentuk penghalang pertahanan berbentuk tembok yang sekokoh gunung, dan hampir tidak dapat ditembus oleh senjata raja biasa. Tahap tembok tembaga adalah ketika seseorang mengubah besi menjadi tembaga, membentuk tembok tembaga yang dapat bertahan melawan senjata raja tingkat atas, atau bahkan senjata kaisar biasa. Tahap gold plate adalah transformasi bentuk di mana penghalang pertahanan berubah menjadi lapisan sisik yang melindungi kultivator dari dalam dan luar, memberikan pertahanan yang bahkan senjata kaisar tingkat tinggi pun hampir tidak dapat menembusnya. Kitab 6 lempengan emas adalah teknik pertempuran tingkat 5 yang ampuh, dan dengan kekuatan Xiang Shaoyun saat ini, dia akhirnya bisa menguasainya. Tentu saja, untuk menguasainya hingga sempurna, dia harus terlebih dahulu memasuki alam kaisar, dan saat ini dia paling banyak hanya bisa menyelesaikan tahap pertama. Mantra dari kitab 6 lempengan emas muncul dalam benaknya saat ia membacanya berulang kali, membiasakan diri dengannya. Harus diakui bahwa alam jiwa neter telah menganugerahi Xiang Shaoyun ingatan yang luar biasa, memungkinkannya untuk mengingat dengan jelas semua metode kultivasi dan teknik pertempuran yang pernah dia baca sebelumnya. Begitu ia memutuskan untuk menguasai teknik tersebut, ia segera memulai latihannya. Ia mengalirkan energinya sesuai dengan mantra, menarik energi emas yang dahsyat dari bintang keduanya. Energi itu mengalir melalui meridiannya sementara titik akupunturnya berdenyut dan mendorong energi ke permukaan kulitnya, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan tipis cahaya kemasan. Jinwo merasa sangat nyaman ketika merasakan aura emas ganas yang familiar, dan rasa kedekatannya terhadap Xiang Shaoyun tumbuh sebagai hasilnya. Baik energi emas ganas Xiang Shaoyun maupun kekuatan Jinwo berasal dari lembah sungai emas. Wajar jika keduanya saling beresonansi. Hantu pemangsa juga merasakan aura Xiang Shaoyun, dan dia memuji dalam hati, Tuan Muda tidak membuang waktu untuk berkultivasi. Ini adalah pola pikir yang patut dipuji. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Jinwo masih terbang sambil membawa yang lain ke arah yang ditunjuk oleh hantu pemangsa. Adapun Xiang Shaoyun, dia tampak seperti telah berubah menjadi batu. Dia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya, sepenuhnya fokus pada kultivasi kitab 6 lempeng emas. Hari ini, pancaran emas yang menyelimuti tubuhnya jauh lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah kulitnya sendiri telah berubah warna. Saat ini, dia merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berkata, Jinwo, berhenti di suatu tempat. Baik, Yang Mulia, jawab Jinwo dengan patuh. Tak lama kemudian, Jinwo berhenti di sebuah hutan yang sunyi. Xiang Shaoyun melompat dari tubuhnya dan menatap hantu pemakan. Hantu pemakan, aku sedang mengolah teknik pertahanan. Apakah kau punya saran untuk mempercepat prosesnya? Apa elemen dari teknik ini? Tanya hantu pemangsa karena dia tahu Xiang Shaoyun menguasai banyak kekuatan berbeda. Emas, jawab Xiang Shaoyun. Hantu pemangsa menjawab, Tuan Muda, mohon dengarkan saya. Fokuslah hanya pada kekuatan petir dan tinggalkan kekuatan lainnya. Anda masih bisa melakukannya sebagai raja yang baru. Sangat sulit untuk mencapai puncak kekuatan yang Anda kembangkan jika Anda mengembangkan begitu banyak kekuatan. Aku mengerti, tapi sudah terlambat untuk itu, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tak berdaya. Kemudian dia melepaskan 3 kekuatan berbeda yang ada di dalam dirinya. Bab 367. Energi petir ungu bawaan, emas ganas harimau putih, dan api yun berkobar keluar dari Xiang Shaoyun, menghadirkan pemandangan yang memukau. Masing-masing sangat unik dan mampu melepaskan kekuatan yang mengerikan. Dapat dimengerti mengapa Xiang Shaoyun tidak mau melepaskan salah satu dari mereka. Yang lebih penting lagi, ketiga energi tersebut masing-masing menempati sebuah bintang, mengambil alih total 3 bintangnya, dan kini mereka menyatu dengannya. Akan sangat sulit untuk menyingkirkan salah satu dari mereka tanpa menghancurkan bintang itu sendiri. Hantu pemangsa dapat merasakan situasi Xiang Shaoyun saat ini, dan tatapan matanya meredup.
Tuan muda, jika Anda tahu bahwa mengembangkan begitu banyak kekuatan berbeda itu salah, mengapa Anda masih memutuskan untuk melakukannya? Anda pasti tahu bahwa meskipun masing-masing kekuatan unik ini sangat baik, dalam jangka panjang, itu akan menjadi beban Anda, desah hantu pemakan. Xiang Shaoyun tersenyum. Jangan khawatir. Aku punya pertimbangan sendiri. Ya, mengkultivasi 3 kekuatan adalah jalan kultivasi yang salah. Karena itu, aku akan mengkultivasi 9 kekuatan, membangun jalur kultivasi yang unik untuk diriku sendiri. Tapi, Devouring Ghost kehilangan kata-kata. Kau ingin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berhasil, kan? Tanya Xiang Shaoyun. Hanya karena semua orang gagal bukan berarti aku juga akan gagal. Apapun yang terjadi, karena aku sudah membuat pilihan, aku akan melakukan yang terbaik. Betapapun sulitnya, aku tidak akan gagal. Xiang Shaoyun memancarkan kepercayaan diri yang penuh, tanpa menunjukkan kekhawatiran sedikit pun tentang jalan yang telah dipilihnya. Selama terobosannya ke alam Sky Soar, dia sebenarnya berhasil menarik 9 kekuatan berbeda kepadanya, yang semakin memperkuat keyakinannya bahwa ini adalah jalan takdirnya. Sebenarnya, dia sudah mampu mengembangkan teknik bertarung dari elemen lain, tetapi dia merasa bahwa tanpa dukungan kekuatan unik dari elemen yang berbeda dan fondasi yang stabil untuk itu, tidak ada gunanya. Dia menolak untuk percaya bahwa setelah mengumpulkan 6 kekuatan unik lagi di 6 bintangnya yang lain, dia tidak akan mampu mematahkan belenggu yang telah menghentikan jalan begitu banyak orang sebelum dia. Ini, dalam arti tertentu, adalah salah satu ambisi Xiang Shaoyun, dan cukup jelas bahwa untuk dapat menetapkan tujuan seperti itu, dia adalah orang yang berpikir unik. Kita harus tahu bahwa setiap kekuatan unik yang ada itu luar biasa dan langka. Mendapatkan salah satunya saja sangat sulit dan bisa berakibat kematian. Karena Xiang Shaoyun berani memimpikannya ambisi seperti itu, dia sudah siap mati dalam usahanya. Sungguh menarik untuk mengetahui apa yang akan dipikirkan hantu pemakan jika dia tahu apa yang ada di benak Xiang Shaoyun. Saat ini, dia tidak punya kata-kata lain untuk diucapkan ketika melihat keteguhan hati Xiang Shaoyun. Dia kembali ke topik semula. Untuk mengembangkan teknik pertempuran defensif, cara tercepat adalah dengan menerima serangan. Diserang? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Ya, saat diserang, kamu hanya bisa menggunakan teknik pertempuran defensif untuk membela diri. Ini akan mempercepat pemahamanmu tentang teknik pertempuran dan meningkatkan penguasaanmu terhadapnya. Tentu saja, ini adalah solusi yang agak berisiko, dan ada risiko mengalami cedera jangka panjang, kata hantu pemangsa. Baiklah, mari kita lakukan. Aku sudah ditempa oleh petir alami, jadi daging fisikku jauh lebih keras daripada yang lain. Aku tidak akan mudah menerima luka yang berkepanjangan, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan tegas di matanya. Kau akan menyerangku. Batasi kekuatan seranganmu hingga alam raja. Itu akan bekerja paling baik. Itu tidak akan optimal. Sebaiknya kau memanggil petir saja. Kau bisa mengasah teknik pertahananmu sekaligus mengembangkan tulang petirmu, membunuh 2 burung dengan 1 batu, saran Devouring Ghost. Mata Xiang Shaoyun berbinar saat dia menepuk dahinya dan berkata, ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Mari aku coba. Dia sudah menjadi kultivator alam Sky Soar dan sudah menguasai energi dasar di bintang-bintangnya. Menarik petir ke arahnya bukanlah hal yang sulit baginya sekarang. Dia melepaskan kekuatan bintang pertamanya dan tulang petirnya. Seketika, tubuhnya dibanjiri energi petir saat seekor naga ungu yang meraung melesat keluar dari dirinya ke langit di atas. Tanpa ragu sedikit pun, Xiang Shaoyun pun melayang ke langit. Dengan bintangnya sendiri, ia menjalin hubungan dengan bintang di luar angkasa dan meraung, dengarkan panggilanku, petir alami. Turunlah. Dia mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya, pikirannya menyatu dengan tubuhnya saat dia membentuk koneksi dengan dunia alam. Angin bertiup kencang di sekitarnya. Selama di alam transformasi, dia pernah menarik petir alami dari langit dengan pedangnya. Sekarang dia adalah kultivator alam Sky Soar tingkat ketiga, dia dapat dengan mudah mengulangi prestasi itu. Benar saja, saat dia berteriak, langit menjadi gelap saat sambaran petir melesat ke arahnya. Gemuruh. Sebelum Xiang Shaoyun sempat mengucapkan mantra kultivasi dari kitab 6 lempengan emas, dia diserang. Dia jatuh dari langit dan menghantam tanah, tampak sangat menyesal. Untungnya, dia adalah seseorang yang mampu bertahan bahkan dari sambaran petir perak. Sambaran petir biasa tidak sekuat itu dan hanya dapat menyebabkan luka ringan dan merusak pakaiannya. Secara keseluruhan, dia masih dalam kondisi baik. Tulang petir di dalam dirinya menyerap semua energi petir di tubuhnya, mengurangi bahaya yang dapat ditimbulkan petir padanya. Sial, itu cepat sekali, sembur Xiang Shaoyun. Sekali lagi, dia melakukan hal yang sama dan menghubungkan bintangnya dengan bintang di luar langit, memanggil kilat lain. Kilat lain menyambar dari langit. Dalam sekejap, kilat itu sampai padanya. Kali ini, dia sudah siap, sambil berteriak, manual 6 pelat emas. Dia mengedarkan kitab 6 lempengan emas, mengambil energi emas dari tubuhnya.
Seketika, energi emas menyelimuti tubuhnya, membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Penghalang pertahanan itu terbentuk melalui kombinasi energi emas dan aura rajanya. Meskipun saat ini dia hanya bisa menampilkan sedikit kekuatan sejati kitab 6 lempengan emas, penghalang itu tetap meningkatkan pertahanannya secara signifikan, terutama jika dibandingkan dengan pertahanannya saat dia masih menjadi kultivator alam transformasi. Bang! Petir menyambar tubuh Xiang Shaoyun, membuatnya terhempas ke tanah lagi. Ia segera berdiri dan bergumam, teknik pertahanan ini sepertinya tidak berhasil. Mari kita coba lagi. Sekali lagi, dia mengaktifkan buku panduan 6 lempengan emas dan menunggu hingga mencapai kondisi optimal sebelum memanggil sambaran petir lainnya. Dengan kilatan, dia disambar tanpa ampun lagi. Raja-raja biasa lainnya akan kesulitan menahan sambaran petir alami seperti ini, namun di sini ada Xiang Shaoyun, yang berulang kali disambar petir secara langsung. Entah bagaimana, pemandangan perjuangannya yang berat ini cukup menyedihkan untuk dilihat. Tidak jauh dari situ, hantu pemangsa berdiri diam. Namun, di dalam hatinya, ia merasa khawatir, Tuan Muda memanggil petir alami dengan terlalu mudah. Ketika ia tumbuh lebih besar dan mencapai titik di mana ia dapat memanggil sejumlah besar sambaran petir, siapa yang akan mampu menghadapinya? Begitulah cara Tuan sebelumnya memperoleh kemampuan bertarung luar biasa yang membuatnya tak terkalahkan. Sayangnya, Tuan Muda telah memilih untuk mengembangkan 9 kekuatan yang berbeda. Xiang Shaoyun tidak menyadari pikiran hantu pemangsa. Berulang kali, ia memanggil petir untuk menyerangnya. Dan berulang kali pula, ia mengaktifkan kitab 6 lempeng emasnya hanya untuk dihancurkan oleh sambaran petir. Ia terluka berulang kali, tetapi nyawanya dilindungi oleh tulang petir, yang terus-menerus menyerap semua energi petir. Bintang pertamanya juga mendapat manfaat dari hujan petir, dan kekuatan misterius tertentu di dalam lautan kosmos astralnya dengan rakus menyerap energi petir. Bab 368. Sambaran petir alami itu sama dahsyatnya dengan serangan seorang raja. Setelah disambar lebih dari 10 kali dan batuk mengeluarkan banyak darah, Xiang Shaoyun akhirnya duduk bersila dengan lemah. Setelah menghadapi lebih dari 10 sambaran petir, dia akhirnya memahami kitab 6 lempengan emas, mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakannya dengan benar untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, tulang petirnya, bintang pertama, dan lautan kosmos astral juga mendapat manfaat dari sambaran petir tersebut, dan petir ungu bawaannya menjadi semakin kuat. Jika Xiang Shaoyun hanya mengolah kekuatan petir saja, maka dengan cara ini saja ia akan mampu mencapai terobosan dengan kecepatan rekor. Namun, ia memiliki ambisi besar, dan akibatnya, ia harus memenuhi persyaratan semua kekuatan yang ia olah atau mengumpulkan sejumlah besar energi astral sebelum ia dapat mencoba mencapai terobosan. Xiang Shaoyun duduk dengan luka di sekujur tubuhnya dan mempraktikkan metode kultivasinya untuk memulihkan kekuatannya yang terkuras. Namun, lukanya terlihat cukup parah dan sepertinya tidak bisa disembuhkan dengan segera. Setelah beristirahat sekitar 4 jam, dia berhenti bermeditasi dan mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan obat-obatan spiritual. Dia menghancurkan semuanya sebelum membalut lukanya. Baiklah, ayo kita bergerak, kata Xiang Shaoyun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tuan Muda, Anda tidak akan melanjutkan, tanya hantu pemangsa dengan penasaran. Bagaimana aku bisa terus dalam kondisi ini? Lebih baik aku merenungkan teknik bertahan sambil menunggu lukaku sembuh sebelum menghadapi sambaran petir alam lagi. Aku hanya akan mendapatkan hasil optimal dengan mencapai keseimbangan yang baik antara kerja dan istirahat, kata Xiang Shaoyun. Tuan Muda itu bijaksana, uji hantu pemakan dengan kilatan cerah di matanya. Sungguh mengejutkan baginya bahwa Xiang Shaoyun mampu memahami konsep ini dengan sangat jelas di usia yang begitu muda, mengetahui cara mencapai keseimbangan alih-alih maju tanpa arah. Pola pikir seperti itu sangat berharga. Semakin lama ia bersama Xiang Shaoyun, semakin banyak kelebihan yang ia lihat dalam dirinya. Xiang Shaoyun kembali naik ke punggung Jinwo dan berkata, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai kota Bloodsin dengan kecepatan ini? Setidaknya setengah tahun. Jika kita bisa menggunakan formasi teleportasi, kita akan bisa mencapainya jauh lebih cepat, jawab Devouring Ghost. Tapi hanya organisasi tingkat 5 ke atas yang akan memiliki formasi teleportasi, timpal Du Xuanhao. Setengah tahun sebenarnya tidak terlalu lama. Kita akan terus terbang dengan kecepatan yang sama, kata Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Sesuai perintah Anda, Tuan Muda, jawab hantu pemangsa dengan hormat. Maka, Xiang Shaoyun, hantu pemangsa, dan Du Xuanhao melanjutkan perjalanan menuju kota Bloodsin di punggung Jinwo. Mengapa mereka menuju kota Bloodsin? Itu atas saran hantu pemangsa. Rupanya, kota Bloodsin adalah tempat di mana Xiang Shaoyun dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Adapun alasan Xiang Shaoyun tidak berencana menggunakan formasi teleportasi, itu karena dia ingin menguasai kitab 6 lempeng emas setidaknya hingga tingkat dasar selama perjalanannya. Selama perjalanan mereka, dia hanya melakukan 2 hal.
Dia menempa dirinya dengan petir alami atau beristirahat di punggung Jinwoo. Begitu saja, 1 bulan berlalu. Kini, Xiang Shaoyun sudah mampu memanggil 3 petir alami sekaligus dan menerima sambaran petir tersebut secara langsung dengan tubuhnya. Dia juga berhasil membentuk lapisan pertahanan emas pertama, yang memungkinkannya menghadapi sejumlah bombardir petir tanpa banyak kesulitan. Saat ini, di puncak gunung terpencil, Xiang Shaoyun menghadapi 3 sambaran petir dengan tubuh bagian atasnya terbuka. Lapisan energi emas yang tebal mengelilinginya, membentuk dinding besi tebal yang mengelilinginya beberapa meter. Dinding itu benar-benar berdiri tegak melawan sambaran petir, dan retakan hanya muncul saat sambaran ketiga. Xiang Shaoyun telah mencapai prestasi yang sangat mengejutkan, selamat dari 3 sambaran petir tanpa terluka. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haha, kitab 6 lempengan emas memang layak disebut teknik pertempuran tingkat 5. Hanya sedikit penguasaan saja sudah cukup untuk melindungiku dari sambaran petir alami. Hantu pemangsa muncul di hadapan Xiang Shaoyun seperti hantu dan berkata, "Selamat, Tuan Muda, atas kemajuan Anda dalam mengembangkan teknik pertempuran. Setelah berlatih lebih banyak lagi, aku akan mampu menghadapi 6 sambaran petir sekaligus, mencapai tingkat kedua dan menyelesaikan tahap pertama teknik pertahanan. Pada saat itu, aku yakin aku akan mampu meraih ketenaran bahkan di kota Bloodsin yang kau sebutkan," kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. "Tentu saja. Anda ditakdirkan untuk berdiri di puncak eksistensi suatu hari nanti, Tuan Muda," kata hantu pemakan dengan hormat. Dia menambahkan, "Tuan Muda, sekarang setelah Anda mencapai beberapa prestasi dalam teknik pertahanan Anda, apakah Anda mempertimbangkan untuk meningkatkan aspek Anda yang lain?" "Seperti apa?" tanya Xiang Shaoyun. "Seperti niat gerakan kaki, meningkatkan kecepatan 9 langkah neter milik Overlordmu," kata Devouring Ghost. "Niat gerakan kaki," seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Dia telah memahami niat pedang dan sangat menyadari manfaat memahami suatu niat. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mengembangkan niat gerakan kaki. Bukan karena dia tidak mau, tetapi dia memang belum pernah memikirkannya. Dengan pengingat dari Devouring Ghost, tiba-tiba dia merasa ingin mengembangkannya. "Ya, niat gerakan kaki akan mampu meningkatkan kecepatanmu secara signifikan, memberimu keuntungan besar dalam pertempuran. Kecepatan absolut tidak akan pernah terkalahkan," kata hantu pemangsa dengan serius. Dia menunjuk ke sebuah batu sekitar 1 kilometer dari mereka dan berkata, "Tuan Muda, lihat batu itu." Ia belum selesai mengucapkan kata-kata itu ketika tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Dengan sekejap, ia muncul kembali di hadapan Xiang Shaoyun dengan sebuah batu di tangannya. Ini adalah batu yang sama yang ia tunjuk beberapa saat yang lalu. Kecepatan geraknya sungguh menakjubkan. "Aku tidak banyak menggunakan kekuatanku, hanya memanfaatkan niat gerakan kakiku," jelas Devouring Ghost. Xiang Shaoyun tersenyum tak berdaya. "Tapi kau terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat apapun." "Oh, akan kutunjukkan sekali lagi agar kau bisa melihatnya lebih jelas, Tuan Muda," kata hantu pemakan dengan canggung. Kemudian dia melemparkan batu itu dan menahan lebih banyak kekuatannya sebelum mulai bergerak selangkah demi selangkah. Xiang Shaoyun sepenuhnya berkonsentrasi mengamati gerakan hantu pemakan, tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun. Hantu pemakan tampak telah berubah menjadi embusan angin. Ia melayang-layang, muncul di sana-sini seperti daun yang melayang dengan lintasan yang tak pasti. Setiap langkah yang diambilnya tampak begitu santai dan sederhana, namun dengan mudah membawanya sejauh 100 meter. Dia juga dapat mengubah arah dengan mudah, meninggalkan bayangan di mana-mana, membingungkan musuh-musuhnya. Inilah tujuan gerakan kakinya, yang memberinya kemampuan untuk bergerak ke segala arah sesuai keinginannya. Ini adalah kemampuan yang akhirnya didapatkan kembali oleh Devouring Ghost setelah beberapa waktu menyempurnakan fusi tubuhnya dengan Linggu Haonan. Xiang Shaoyun menatap Devouring Ghost tanpa berkedip, mengingat semua yang dilihatnya. Di sampingnya, Du Xuanhao tidak melewatkan kesempatan langka ini dan menatap setiap gerakan Devouring Ghost dengan kilatan tajam di matanya. Setelah beberapa saat, hantu pemangsa berhenti dan bertanya, "Apakah Anda melihat itu, Tuan Muda?" Xiang Shaoyun tersadar dari lamunannya dan berkata, "Ya. Bagus. Ada 3 tahapan dalam niat gerakan kaki ini. Tahap pertama adalah bergerak secepat angin, tahap kedua adalah mempersempit ruang, dan tahap ketiga adalah begitu dekat namun terpisah dunia. Saat ini aku berada di tahap kedua, tahap mempersempit ruang," jelas hantu pemakan, tanpa memperdulikan Du Xuanhao yang sedang mendengarkan. Bab 369. Bergerak secepat angin, mempersempit ruang, dan begitu dekat namun terpisah seperti dunia lain, itulah 3 tahapan niat gerakan kaki. Dari apa yang dikatakan Devouring Ghost, 2 tahapan pertama relatif lebih mudah dipahami daripada tahapan terakhir, yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang mengembangkan kekuatan angin. Untuk 2 tahap pertama, seseorang dapat mencapainya melalui peningkatan pemahaman yang terus-menerus tentang maksud gerakan kaki, tidak seperti tahap terakhir yang membutuhkan dukungan tambahan dari kekuatan angin.
Hal ini dapat dimengerti karena kecepatan adalah inti dari gerakan kaki, seperti halnya kekuatan angin. Dahulu, ketika Sang Master sebelumnya menciptakan 9 tangga neter milik Overlord, seolah-olah dia bisa mencapai surga di atas langit dengan satu langkah dan mencapai neraka di bawah dengan langkah lainnya. Itu adalah kecepatan di mana dia telah melepaskan belenggunya dan mencapai tahap yang begitu dekat namun terpisah dunia. Itu adalah kecepatan yang bahkan pikiran pun tidak bisa mulai pahami, kata Devouring Ghost. Satu langkah untuk mencapai surga di atas langit, satu langkah untuk mencapai neraka di bawah, seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Semakin ia mengenal 9 tangga neter milik Overlord, semakin ia bisa merasakan keistimewaannya. Karena itu, ia setuju dengan penilaian Devouring Ghost. Karena kau telah mencapai penguasaan dasar dalam teknik pertahananmu, sekarang kau dapat mulai mengembangkan niat gerakan kaki tanpa memperlambat aspek kultivasi lainnya. Jika kau mengembangkan niat gerakan kaki bersamaan dengan 9 langkah neter milik Overlord, pemahamanmu pasti akan lebih cepat. Aku juga akan mengajarkan semua yang ku ketahui kepadamu, kata Devouring Ghost. Maka, ia mulai berbagi pengalamannya tentang niat gerakan kaki dengan Xiang Shaoyun dan tidak menyembunyikan apapun. Ia telah mengakui Xiang Shaoyun sebagai satu-satunya penerus mantan gurunya, dan Xiang Shaoyun juga tampak persis sama dengan mantan gurunya ketika masih muda, sehingga mendapatkan pengabdian penuhnya. Xiang Shaoyun mendengarkan dengan saksama, mengingat semuanya. Setelah hantu pemangsa selesai menjelaskan, Xiang Shaoyun mulai menggunakan domain jiwa neternya untuk memvisualisasikan demonstrasi niat gerakan kaki hantu pemangsa sebelumnya. Sambil memvisualisasikan, dia mulai merenungkan pengalaman yang telah dibagikan hantu pemangsa kepadanya, mencoba memahami niat gerakan kaki selangkah demi selangkah seolah-olah dia sedang memintal sutra dari kepompong. Xiang Shaoyun yang fokus pada pemahaman tidak memperlambat laju perjalanan mereka saat mereka terus menuju tujuan mereka. Adapun Du Xuanhao, dia adalah orang yang telah memahami niat pedang. Hanya dengan mendengarkan, dia telah memperoleh banyak manfaat. Apa yang telah dia pelajari di sini akan sangat membantunya di masa depan. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Suatu hari, hantu pemangsa tiba-tiba berseru, "Pelan-pelan, aku merasakan aura kaisar di depan kita." Jinwo tahu bahwa hantu pemakan lebih kuat darinya dan secara alami memiliki indera yang jauh lebih tajam. Dia segera memperlambat langkahnya dan mulai turun ke tanah. Xiang Shaoyun membuka matanya dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" "Aku tidak tahu. Beberapa aura kaisar sedang menuju ke sini, dan sepertinya mereka tidak hanya lewat. Ada kemungkinan terjadi konflik," nilai Devouring Ghost. "Tapi mereka hanya beberapa kaisar tingkat rendah. Kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka." "Baiklah." Xiang Shaoyun mengangguk, sama sekali tidak khawatir. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari depan mereka. Gelombang suara bergemuruh, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Beberapa energi berbeda melesat ke langit, menyebarkan awan di atas. Setelah semuanya tenang, seseorang terlihat terbang cepat ke arah kelompok Xiang Shaoyun dengan seorang anak muda mengikutinya. Jelas, kedua orang ini adalah yang sedang dikejar. Yang lebih tua dari keduanya adalah seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi alam kenaikan naga tahap ketiga. Auranya sangat tidak stabil, dan jelas dia dalam kondisi yang sangat buruk. "Teman-teman, tolong selamatkan kami," teriak lelaki tua itu meminta pertolongan. Meskipun kelompok Xiang Shaoyun telah menyingkir, mereka tidak sengaja menyembunyikan diri. Anehnya, orang itu justru memohon bantuan mereka. "Pergi sana. Jangan bikin masalah untuk kami," gerutu hantu pemakan dengan kesal. Namun, lelaki tua dari alam kenaikan naga tingkat ketiga itu bertindak seolah-olah tidak mendengar apa-apa dan terus terbang ke arah mereka. Dia berteriak, "Teman-teman, tolong bantu kami. Kami akan membalas budi kalian dengan murah hati di masa depan." Sebelum Devouring Ghost sempat berkata apa-apa, orang lain berteriak, "Ini urusan kelantai." Semua orang yang tidak ada hubungannya, enyahlah. Di belakang suara itu, terdengar 3 aura yang kuat. Para pendatang baru itu adalah 3 ahli alam kenaikan naga yang sangat kuat. Mereka mengepung pasangan itu dan mulai menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketiganya cukup kuat, dan tak satu pun dari mereka lebih lemah dari lelaki tua itu. Mereka menyerang tanpa ampun, hanya mengincar bagian vital. Rentetan serangan mengepung keduanya, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. "Tuan muda, mari kita pergi," kata hantu pemakan. Xiang Shaoyun mengangguk. Ayo pergi." Xiang Shaoyun tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Tidak ada gunanya baginya untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Lagi pula, dia masih memiliki dendam yang harus dibalaskan. Tetapi tepat ketika mereka hendak pergi, Kaisar tiba-tiba menerobos pengepungan dan terbang ke arah mereka. Dia berteriak putus asa, "Selamatkan kami. Kami akan membalas budimu dengan murah hati. Pergi sana kalau kau tidak mau mati." Hantu pemakan mulai kesal. Dia memang bukan tipe orang yang mudah marah.
Jika dia tidak masih beradaptasi dengan tubuh barunya dan berusaha menyembunyikan identitasnya, dia pasti sudah membunuh mereka semua sejak lama. Hehe, Dongwu, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini. Mereka hanyalah serangga-serangga tak berguna yang lewat. Kau benar-benar berpikir mereka mampu membantumu, kata salah satu pengejar sambil tertawa sinis. Beberapa serangan lagi dilancarkan ke arah pasangan tersebut. Pria tua itu menangkis semua serangan sebelum mendorong pemuda itu menjauh. Kakek Wu, terdengar teriakan sedih saat pemuda itu terbang pergi. Anak anjing kecil, biarkan aku menangkapmu dulu sebelum membantai Dongwu, anjing tua itu, kata salah satu pengejar dengan seringai sebelum menyerbu ke arah pemuda itu. Tepat ketika orang itu hendak mendekati pemuda tersebut, Xiang Shaoyun tiba-tiba berkata, hantu pemakan, kakak Du, tolong mereka. Tuan muda, tanya hantu pemakan dengan bingung. Bukan sekarang. Selamatkan mereka dulu, kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi tidak menyenangkan. Ketika hantu pemangsa melihat keseriusan Xiang Shaoyun, dia tidak lagi menunda-nunda, dan dia terbang keluar seperti hantu. Jin Wo juga bergerak tanpa ragu-ragu dan melesat ke arah para pengejar. Hantu pemangsa adalah yang pertama tiba. Seketika, dia muncul di hadapan kaisar dan mengejar pemuda itu. Sebuah tangan hantu yang diselimuti kabut hitam mencakar ke depan sambil mencibir dan berkata, buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa serangganya. Suara mendesing. Cakar-cakar gaib itu tampak sangat tajam. Seketika, tangan gaib itu tiba di depan dada kaisar. Kaisar bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum rasa sakit yang tajam menyerang dadanya dan darahnya menyembur keluar seperti air mancur. Kaisar itu langsung dikalahkan dan tidak bisa lagi mengejar pemuda itu. Hantu pemangsa kemudian mengubah arah tangan hantunya dan dengan lembut mengirimkan pemuda yang jatuh itu ke arah Xiang Shaoyun. Dia kemudian menyerbu ke arah dua kaisar lainnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku membunuh seseorang. Biarkan aku mencicipi darah segar. Du Xuanhao, serahkan mereka padaku, kata hantu pemangsa, memancarkan nafsu darah yang sangat kuat. Aura hitam pekat berputar-putar di sekelilingnya, dan bau darah yang menyengat keluar, membuatnya tampak seperti roh jahat saat dia menyerang dua kaisar yang tersisa. Bab 370. Hantu pemangsa telah merasuki tubuh Linggu Haonan, dan Linggu Haonan adalah seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 9, yang berada di puncak alam tersebut. Tingkat kultivasi mereka kemudian menurun karena konflik energi astral keduanya. Setelah sekian lama beradaptasi dengan tubuh baru, hantu pemangsa tetap berada di alam kenaikan naga tingkat 7. Dua kaisar di hadapannya hanyalah ahli alam kenaikan naga tingkat 2 dan 3. Terlalu mudah bagi hantu pemangsa untuk membunuh mereka sendirian, apalagi ada Du Xuanhao yang berdiri di samping sebagai pendukung. Xiang Shaoyun tidak mempedulikan hantu pemakan dan yang lainnya. Sebaliknya, dia pergi dan menangkap pemuda yang terbang ke arahnya. Pemuda itu tampak sekitar 2 tahun lebih muda darinya. Dia memiliki wajah tampan, dan dari temperamennya, dia tampak seperti tuan muda dari keluarga berpengaruh. Sayangnya, dia tampaknya telah jatuh dari kehormatan. Selamatkan kakek Wuku, selamatkan dia, teriak pemuda itu dengan nada memerintah begitu Xiang Shaoyun menangkapnya. Xiang Shaoyun menjawab dengan acuh tak acuh, pikirkan dirimu sendiri dulu. Aku memberimu perintah. Apa kau tuli, bentak pemuda itu, seolah tidak menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Pak, Xiang Shaoyun tanpa ragu menamparkan wajah pemuda itu, membuat pemuda itu berguling-guling sebentar. Kau memerintahku. Xiang Shaoyun melangkah maju dan bertanya dengan dingin. Ia bermaksud menyelamatkan pemuda itu, tetapi sikap pemuda itu justru menjijikkan. Pemuda itu mengusap wajahnya sambil menatap tajam Xiang Shaoyun. Kau berani memukulku? Apa kau percaya? Apakah kau akan percaya jika kukatakan aku akan membunuhmu saat ini juga? Xiang Shaoyun menyela dengan nada penuh niat membunuh. Pemuda itu gemetar dan terisak, tolong jangan bunuh aku. Aku adalah tuan muda klan Dong. Jika kau membunuhku, kau hanya akan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Siapa Dong Xiwan bagimu? Tanya Xiang Shaoyun. Kau kenal kakak perempuanku? Tanya pemuda itu. Jika bukan karena kakakmu, kau pasti sudah mati sekarang, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat alisnya. Lalu dia mengabaikan pemuda itu dan terbang menuju kaisar yang terluka parah. Satu-satunya alasan dia memutuskan untuk menyelamatkan keduanya dan meminta hantu pemangsa dan yang lainnya bertindak adalah karena dia menemukan bahwa pemuda itu memiliki kemiripan dengan Dong Xiwan. Jika tidak, dia tidak akan repot-repot mencampuri urusan orang lain. Dia tiba sebelum kaisar yang terluka dan mendapati bahwa baju zirah kaisar telah hancur total. Kaisar, di ambang kematian, mengalami luka yang dalam dan mengerikan. Setetes air mata air dan beberapa tangkai obat roh penyembuhan muncul di tangan Xiang Shaoyun. Dia mengulurkan tangan dan berkata, buka mulutmu, telanlah, dan kau akan hidup. Orang tua itu tidak ragu-ragu, dan ia mengerahkan sisa kekuatan terakhirnya untuk menelan semua yang ada di tangan Xiang Shaoyun.
Ia juga secara bersamaan mengeluarkan obat raja dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Akhirnya, saat vitalitasnya mulai pulih, energi yang beredar di dalam dirinya pun meningkat. Pria tua itu membuka matanya dan memohon dengan lemah, tolong selamatkan Dong Ziming. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Semua pengejarmu telah tewas, kata Xiang Shaoyun. Kaisar tua itu menjadi bersemangat, tetapi ia segera menutup matanya, menenangkan diri, dan fokus pada pemulihan. Ia sudah tidak mampu bertarung dan toh tidak akan bisa melakukan apapun. Karena pemuda di hadapannya menunjukkan kebaikan kepadanya, ia bisa tenang dan fokus pada penyembuhan untuk saat ini. Sementara itu, Devouring Ghost telah mengakhiri pertempuran, dan ketiga pengejar telah tewas. Baik Devouring Ghost maupun Du Xuanhao kembali ke Xiang Shaoyun dan berdiri di sisinya tanpa bertanya apapun. Xiang Shaoyun berinisiatif dan berkata kepada mereka, kedua orang ini mungkin kerabat teman saya, jadi saya tidak bisa hanya diam saja tanpa membantu. Ekspresi kesadaran muncul di wajah Devouring Ghost, dan dia mengangguk. Sebagai pengikut, seseorang harus mengetahui posisinya. Ada hal-hal yang tidak perlu diketahui, dan Devouring Ghost selalu sangat jelas tentang hal itu. Dia mengeluarkan 3 cincin penyimpanan yang didapatnya dari ketiga kaisar dan menyerahkannya kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menolak tawaran itu. Sebaliknya, dia berkata, lihat apakah ada sesuatu yang kau butuhkan di sana. Jika ada, ambil saja untuk dirimu sendiri. Karena Devouring Ghost telah merasuki tubuh yang mengembangkan kekuatan berbeda dari tubuh aslinya, dia membutuhkan beberapa item untuk membantunya menyatu sepenuhnya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Hantu pemangsa mengucapkan terima kasih, Tuan Muda. Hari demi hari, kekagumannya terhadap cara Xiang Shaoyun menangani berbagai hal semakin bertambah. Ia juga menyadari bahwa Xiang Shaoyun sangat mirip dengan gurunya yang sebelumnya, dan satu-satunya hal yang kurang adalah sikap arogan. Namun itu adalah sesuatu yang dapat dikembangkan, dan akan terwujud jika dia diberi waktu untuk berkembang. Hantu pemangsa menggeledah ketiga cincin itu, dan setelah mengambil apa yang dibutuhkannya, dia menyerahkan sisanya kepada Xiang Shaoyun. Sekali lagi, Xiang Shaoyun berjalan menghampiri Dong Ziming, yang bingung harus berbuat apa. Ceritakan apa yang terjadi, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Ekspresi malu-malu muncul di wajah Dong Ziming saat dia bertanya, apa yang ingin kau ketahui? Dia selalu menjadi orang yang arogan dan tidak akan pernah mudah tunduk di hadapan orang lain. Tetapi tamparan di wajahnya itu telah menanamkan benih ketakutan di hatinya. Mengapa kau dikejar-kejar? Tanya Xiang Shaoyun. Itu semua ulah bajingan klan Tai. Mereka bersekongkol dengan klan Xing, berusaha menghancurkan klan Dong kita sepenuhnya, keluh Dong Ziming dengan marah. Seberapa kuatkah kedua klan itu? Dan seberapa kuatkah klanmu? Tanya Xiang Shaoyun. Saat itu, ia menduga bahwa Dong Ziwan memiliki latar belakang yang luar biasa. Apa yang dilihatnya di sini hanya memperkuat dugaannya. Kukira kau kenal kakak perempuanku. Kau tidak tahu tentang klan Dong yang hebat, tanya Dong Ziming, kesombongannya kembali terlihat. Xiang Shaoyun memukul kepala Dong Ziming dengan tidak senang dan berkata, hentikan omong kosong ini. Jawab saja pertanyaanku. Mereka berdua adalah organisasi tingkat 4 yang selalu kita tekan. Klan Dong adalah organisasi tingkat 5, penguasa tunggal 5 kota hutan lebat. Bahkan klan Tai dan klan Xing harus tunduk di hadapan kita. Tapi 3 tahun lalu, leluhur kita terluka parah dalam perjalanan di luar kota dan akhirnya meninggal dunia, memicu ambisi klan Tai dan Xing. Dan sekarang mereka akhirnya bergerak melawan kita. Bajingan-bajingan itu. Mereka semua akan mati dengan menyedihkan. Mereka pikir klan Dong kita bisa ditindas semudah itu, kata Dong Ziming sambil menggertakkan giginya dengan marah. Sepertinya klan Dongmu akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Lalu, mengapa kau dikejar? Tanya Xiang Shaoyun. Ini semua kesalahan kakakku, Dong Ziwan. Dia menolak lamaran pernikahan dari perkumpulan telapak tangan ilusi dan bahkan kabur dari rumah. Aku sedang mencarinya ketika orang-orang itu menemukanku dan mulai mengejarku, keluh Dong Ziming. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.